Hai, hai, hai. Hello semuanya. Hello everyone. Hello anak-anak teacher. Selamat pagi. Semoga kita dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi kita belajar hari ini. Pastinya di pembelajaran kita yaitu tematik. Hari ini ada di tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema yang ketiga, menyayangi tumbuhan, pembelajaran 1. Oke anak-anak teacher, kita akan mulai. Kita berdoa dulu ya. Let's pray. Our Heavenly Father, we really thank you for your blessing until this beautiful morning. We want to start our lesson for today. Please bless us and guide us. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Oke anak-anak teacher, langsung saja tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, menuliskan hasil wawancara yang dibaca. Kedua, menghitung hasil penjumlahan menggunakan garis bilangan. Ketiga, yaitu membuat motif hiasan tumbuhan. Oke anak-anak teacher, selain menyayangi sesama manusia, kita juga harus menyayangi tumbuhan. Karena kita tahu bahwa tumbuhan dapat memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Menyayangi tumbuhan merupakan salah satu bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan, pastinya karena sama-sama makhluk hidup, yaitu ciptaan Tuhan. Nah, kegiatan apa yang dapat kamu lakukan untuk menyayangi tumbuhan? Ayo anak-anak teacher, kira-kira kegiatan apa yang kamu lakukan? Apa saja yang kamu lakukan untuk menyayangi tumbuhan? Ayo, siapa tahu? Oke, baiklah. Kegiatan yang dapat kita lakukan untuk menyayangi tumbuhan, contohnya nih, menyiram tanaman, memberi pupuk pada tanaman, mengganti pot-pot tanaman yang sudah rusak, mencabut rumput-rumput liar, dan yang lain-lain. Itu merupakan cara kita menyayangi tumbuhan yang merupakan sama-sama ciptaan Tuhan. Baiklah anak-anak teacher, sampai di sini paham ya? Oke, pernahkah kamu melakukan wawancara? Ayo anak-anak teacher, siapa pernah melakukan wawancara? Ya, tapi dalam wawancara kita tahu bahwa wawancara adalah kegiatan tanya jawab untuk mendapatkan informasi mengenai suatu hal. Kegiatan wawancara dilakukan oleh pewawancara atau narasumber. Berarti ada dua, satu pewawancara, satu narasumber. Pewawancara itu adalah orang yang melakukan tanya jawab dengan narasumber yang bertujuan untuk mendapatkan informasi. Nah, kalau narasumber adalah orang yang menyampaikan informasi kepada pewawancara. Nah, contohnya nih, di sini ada seorang pewawancara yang mewawancarai seorang narasumber. Dia narasumbernya, contohnya seperti itu. Nah, pewawancara ini akan melakukan tanya jawab kepada narasumber, orang yang menyampaikan informasinya. Nah, jadi informasi yang kita dapat itu dari narasumber. Semua yang kita tanya dijawab oleh narasumber. Seperti itu. Paham anak-anak teacher? Oke. Sebelum melakukan wawancara, pewawancara sebaiknya membuat daftar pertanyaan. Nah, untuk mempermudah pewawancara dalam mewawancarai narasumber, kita harus siapkan pertanyaannya. Nah, pertanyaan yang disiapkan biasanya menggunakan kata tanya. Berikut contoh kata tanya yang digunakan dalam mewawancara. Ingatkan anak-anak teacher, apa saja kata tanya? Ya, pastinya kata tanya sudah kita pelajari di pembelajaran sebelumnya, yaitu apa. Apa digunakan untuk menanyakan penjelasan mengenai suatu hal atau benda. Siapa digunakan untuk menanyakan nama orang, jabatan, atau pekerjaan. Kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Mengapa digunakan untuk menanyakan alasan atau sebab.
Dan yang terakhir adalah bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau proses penjelasan ciri-ciri atau sifat tokoh. Nah, itulah salah satu pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan kepada narasumber. Nah, itu adalah tugas seorang pewawancara. Nah, ketika kita mewawancarai seseorang, pastinya harus kita siapkan dulu pertanyaan-pertanyaannya sehingga narasumbernya dapat memberikan informasi dengan baik kepada kita. Nah, ketika narasumber sudah memberikan informasi itu, penjelasan itu, kamu harus mencatat semua hasil dari wawancara kamu. Nah, begitu ya anak-anak teacher. Paham ya? Nah, sekarang coba diperhatikan bukunya. Di situ halaman 66 dan juga 67. Wawancara antara Nina dan Pak Usman. Nah, apa isi wawancara Nina dan Pak Usman? Tuliskan jawabanmu pada kotak berikut, yaitu yang ada di halaman 67. Nah, anak-anak teacher, kamu boleh lakukan wawancara ini bersama keluarga kamu. Kamu boleh bermain peran. Contohnya kamu sebagai Nina, Pak Usman ayah kamu, atau siapapun yang ada di rumah kamu. Atau boleh kamu ganti dengan kakak atau ibu atau siapa saja yang ada di rumah kamu, boleh kamu ganti perannya. Yang penting kamu sebagai pewawancaranya. Oke, anak-anak teacher, silakan dilakukan ya. Lalu setelah itu, apa yang menjadi isi wawancara Nina dan Pak Usman tadi? Nah, di sini kamu tuliskan tujuannya apa, kemudian narasumbernya siapa, pewawancara siapa, waktu atau tempatnya di mana atau kapan, tema wawancaranya apa. Nah, wawancara yang dilakukan Nina itu mengenai apa? Itu dia tema ya. Oke, anak-anak teacher, paham ya? Nah, sekarang teacher mau mengajak kamu, ayo berhitung. Yaitu menghitung penjumlahan dengan menggunakan garis bilangan. Pastinya anak-anak teacher pasti baru dengar yang namanya garis bilangan. Nah, di pembelajaran sebelumnya kita melakukan penjumlahan juga sudah, sifat pertukaran dalam perkalian juga sudah, pembagian juga sudah. Nah, hari ini kita akan menghitung penjumlahan dengan menggunakan garis bilangan. Nah, garis bilangan merupakan suatu gambar garis lurus dilambangkan bilangan pada setiap titiknya. Bagaimana itu ya, teacher? Nah, langsung saja. Coba perhatikan bilangan-bilangan yang ada pada penggaris. Oke, anak-anak teacher, kalau kamu punya penggaris, silakan diperhatikan dulu penggaris kamu. Letak bilangan-bilangan tersebut berurutan dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, bilangan-bilangan yang berurutan tersebut juga dapat kita tuliskan pada garis bilangan. Nah, ayo kita perhatikan gambar garis bilangan berikut. Nah, di sini contoh garis bilangan yaitu yang dimulai dari angka 0. Nah, ini dia contoh garis bilangan. Pada garis bilangan, semakin ke kanan, bilangan semakin besar. Tanda panah berarti garis bilangan dapat diperpanjang sampai tak terhingga. Jadi garis bilangan itu kita buat bukan hanya sampai 10 saja. Nah, ini bisa kita lanjutkan sampai tak terhingga. Jadi mau berapapun bilangannya boleh. Seperti itu ya anak-anak teacher. Sekarang kita perhatikan contohnya nih. Kita gunakan dengan garis bilangan. Contoh 4 ditambah 2 sama dengan titik-titik. Nah, pastinya anak-anak teacher ini pasti mudah, pasti gampang. 4 tambah 2 kita udah tahu hasilnya. Tapi kita mau gunakan dengan garis bilangan. Bagaimana cara menggunakannya dengan garis bilangan?
pertama, kamu garis dulu membentuk seperti ini. Nah, garis lurus. Kemudian ini pastinya kamu menggunakan penggaris ya anak-anak teacher, supaya garisnya tetap lurus. Nah, kemudian kamu beri setiap angka. Nah, angka yang 0 sampai berikutnya harus sama panjang. Nah, contohnya seperti ini. Nah, harus sama panjang. Oke, anak-anak teacher, dan pastinya harus berurutan. Ya, mulai dari angka terkecil sampai seterusnya. Nah, kita lakukan contoh tadi 4 ditambah 2 sama dengan titik-titik. Nah, di sini berarti 4 langkah maju ke kanan. Nah, 4 ini berarti 4 langkah maju ke kanan. Nah, berarti 1, 2, 3, 4. Nah, dia berhenti di angka 4 karena di sini 4. Nah, berarti 4 ditambah 2. Berarti selanjutnya 2 satuan ke kanan. Nah, 2 satuan ke kanan berarti kita lompat 2 kali. 1, 2. Nah, seperti itu ya anak-anak teacher, menggunakan garis bilangan. Berarti di sini dia berhenti di angka 6. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa 4 ditambah 2 sama dengan 6. Paham anak-anak teacher cara menggunakan garis bilangannya? Oke, kalau paham, ayo kita perhatikan dulu contoh berikut. Lengkapilah garis bilangan berikut dengan bilangan yang tepat, yaitu 0, 1 sampai 10. Kira-kira di sini kita isi angka berapa, anak teacher? Yes, that's right. 2. Oke, karena dimulai dari 0 dan sampai seterusnya bilangannya semakin besar pastinya dan tak terhingga. Oke, berarti setelah 5 angka berikutnya adalah yes, that's right, 6. Nah, setelah 6 angka berikutnya adalah sebelum 8 angka berikutnya adalah yes, that's right, 7. Oke, anak-anak teacher paham ya? Oke, yang selanjutnya adalah kita mulai dari 12. Nah, 12, 13, 14. Berarti di sini angka yang selanjutnya adalah yes, that's right, 15. Nah, di sini kosong lagi. Berarti angka selanjutnya setelah 15 dan sebelum 17 adalah yes, very good, 16. Lalu setelah 18 oke, 19. Nah, yang selanjutnya adalah oke, 20. Nah, yang selanjutnya sebelum 22 ya 21. Oke, anak-anak teacher paham ya? Oke, nah bagaimana dengan soal ini? 3 ditambah 7 sama dengan titik-titik. Ayo kita lakukan dengan garis bilangan. Nah, pertama pastinya kita akan lakukan yaitu di garis bilangan angka 3. Nah, kita lompat sampai 3. 1, 2, 3. Nah, berarti dia berhenti di sini. Ditambah 7. Berarti selanjutnya 7 satuan ke kanan. Nah, 7 satuan ke kanan. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti dia berhenti di sini. Nah, di angka 10. Berarti 3 ditambah 7 sama dengan yes, that's right, 10. Nah, begitu cara menggunakan dalam penjumlahan yaitu menggunakan garis bilangan. Sampai di sini paham ya anak-anak teacher? Silakan dikerjakan. Ayo berlatih halaman 70 dan halaman 71.
Nah, di halaman 71 itu kamu hanya mewarnai saja. Jadi yang kamu kirimkan ke teacher hanya halaman 70 ya. Jadi halaman 70 aja yang dikirimkan. Tapi halaman 71 tetap kamu warnai saja. Oke, anak-anak teacher? Until here our meeting for today. See you next time and God bless you. Thank you.